Lalu selanjutnya dari tafsir ayat 2-3, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apabila wanita-wanita yang menjalani masa iddahnya itu hampir menyelesaikan masa iddahnya, tetapi masa iddahnya masih belum berakhir secara maksimal, maka pada saat itulah pihak suami ada kalanya bertekad untuk kembali memegangnya dan mengembalikannya ke dalam ikatan pernikahan serta meluruskan kehidupan rumah tangganya seperti semula. Nah, di surat At-Talaq ayat 2 ini yang pertama tafsirnya itu bima'ruf, yang artinya dengan baik, yaitu memperbaiki kembali hubungan dengan istrinya dan menggaulinya dengan cara yang baik. Ada kalanya si suami bertekad tetap menceraikannya dengan cara yang baik pula, yakni tanpa memburuk-burukan istrinya, tanpa mencaci makinya, dan tanpa mengancamnya. Bahkan menceraikannya dengan cara yang baik dan penyelesaian yang bagus. Untuk ayat selanjutnya, masih ayat 2 yang berbunyi wa ashhidu dzawayadlim minkum, yang artinya dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Nah, yakni dalam rujuk itu jika kamu bertekad untuk kembali padanya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah dari Imran Ibnu Husain bahwa ia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya. Kemudian ia menggaulinya, maka tanpa memakai saksi atas perceraiannya dan juga atas rujuknya, maka Imran Ibnu Husain radhiyallahu anhu menjawab, wanita itu diceraikan dengan talak yang bukan talak sunnah dan rujuk dengan rujuk yang bukan sunnah. Aku bersaksi atas perceraian dan juga rujuknya, tetapi jangan terulang lagi peristiwa ini. Nah, Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Atta mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, bahwa tidak boleh seorang melakukan nikah dan talak serta rujuk kecuali dengan memakai 2 orang saksi laki-laki yang adil seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan uzur. Lalu ayat yang selanjutnya, dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang artinya demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Nah, yakni apa yang terjadi telah kami perintahkan kalian untuk menjalankannya, yaitu menggunakan saksi dan menegakkan persaksian. Untuk berangkat dari pengertian ini, maka Imam Syafi'i menurut salah satu di antara 2 pendapatnya mengatakan bahwa persaksian dalam kasus rujuk adalah wajib sebagaimana diwajibkan pula dalam permulaan pernikahan. Lalu ayat selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Maksudnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusan yang memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang tidak terdetik dalam hatinya. Untuk ayat yang selanjutnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Waqi' telah menceritakan kepada kami Bashir ibnu Sulaiman dari Syayyar Abul Hakam dari Tariq ibnu Syihab dari Abdullah ibnu Mas'ud
yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai suatu keperluan lalu ia menyerahkan kepada manusia, maka dapat dipastikan bahwa keperluan itu tidak dimudahkan baginya. Dan barang siapa yang menyerahkan keperluannya kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan kepadanya rezeki yang segera atau memberinya kematian yang ditangguhkan, usianya diperpanjang. Lalu untuk ayat selanjutnya, Innallaha balighu amrih, yang artinya sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, yakni melaksanakan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya terhadap makhluknya menurut apa yang dikehendaki dan yang diinginkannya. Ayat selanjutnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Nah,